Selamat pagi Bu Eka. Oh, selamat pagi Bu Okta. Boleh mengganggu waktu Ibu sebentar? Oh, boleh. Kebetulan saya lagi freelance, jadi ini pun nggak terlalu ada kesibukan. Ada apa ya Bu? Sepertinya ada yang mau Ibu bicarakan ini? Iya Bu, akhir-akhir ini saya ada beban pikiran gitu Bu. Oh, ada memang pikiran. Iya. Jadi menurut Ibu apa ini yang mau kita berbincangkan? Apa tujuan dari perbincangan kita kali ini? Yang pastinya setelah berbincang-bincang dengan Ibu nanti, saya bisa mendapatkan solusi gitu. Oh, saya siap kok, saya siap mendengarkan Ibu. Tapi sebelumnya saya mau bertanya nih, Ya Bu. apa yang Ibu harapkan nih dari perbincangan kita kali ini? Ya bisa, siapa tahu dengan ini saya bisa menceritakan permasalahan sama Ibu, saya juga semakin lega gitu Bu. Oke, ya. Cobalah dulu Ibu ceritakan apa yang Ibu rasakan dan Ibu cemaskan. Iya Bu, begini, saya sedang mencemaskan kelas saya gitu Bu. Ya. Jadi dari kelas saya itu, dari 28 siswa, saya berikan tugas, hanya 3 orang lah yang mengerjakan tugas yang saya berikan. Oh, gitu. Jadi saya tanya alasan sama mereka kenapa tidak mengerjakan tugas, mereka nggak ada beban gitu Bu, tidak terlalu melihat gurunya sedang marah gitu atau Cuek sedang aja, iya kira-kira bener gitu, Bu, ya. gitu. Jadi ya sepertinya mereka kalau nggak mengerjakan PR itu ya kayak angin biasa aja, jadi pun saya kayak emosi gitu Bu. Oh, jadi menurut Ibu nih ya, mengapa siswa Ibu, murid Ibu tidak mengerjakan PR-nya? Kalau saya melihat sih Bu, sebenarnya mereka tuh malas gitu Bu. Malas ya? Mungkin Ibu sudah pernah telusuri nggak gitu ya? Selain malas, mungkin ada masalah lain gitu? Mengapa Ibu beranggapan kalau mereka malas gitu? Ya karena saya lihat mereka tidak memiliki semangat gitu Bu. Mungkin juga di rumah tidak diperhatikan orang tua. Semakin seperti itu ya semakin tidak mau tahu terhadap tugas-tugas gitu Bu. Oh gitu, cobalah dulu Ibu ceritakan nih, sesudah mendapatkan respon ya dari siswa malas terus cuek aja gitu ya kan. Iya. Sudah ditanya, oh hari ini kenapa nggak bikin tugas, cuek aja, besoknya lagi tidak mengerjakan tugas dan sepertinya tidak ada perubahan gitu ya. Jadi dari respon mereka, apa yang Ibu rasakan dan apa yang Ibu pikirkan mengenai respon murid Ibu itu? Saya rasa mereka ini sebenarnya kurang motivasi Bu. Kurang motivasi, kurang diperhatikan juga di rumah oleh orang tuanya. Dan kenapa saya bilang begitu? Karena pernah siswa saya bernama Sirino ini Bu. Jadi waktu dia tidak pernah mengerjakan PR, setiap saya suruh PR-nya tidak pernah dikerjakan berkali-kali. Lalu saya tanya secara pribadi, saya dekati siswa itu, gitu kan bukan? Ada masalah apa? Kenapa tidak pernah mengerjakan tugas, gitu kan bukan? Terus saya berikan motivasi dia. Kalaupun memang waktumu bekerja di ladang, contohnya gitu kan bukan? Paling tidak berikanlah waktumu entah 10 menit setiap hari untuk mengecek tugas gitu Bu. Ternyata setelah saya motivasi, saya nasihati, dia bisa jadi rajin gitu Bu, jadi mengerjakan tugas juga ke depan kemudian harinya gitu Bu. Oh begitu ya, jadi pengalaman Ibu, si Rino ini seperti butuh perhatian, butuh pendekatan, motivasi. Iya benar. Ya terus sudah begitu menurut Ibu apalagi nih yang Ibu pikirkan? Jadi selain membutuhkan motivasi dari saya, sudah pasti juga membutuhkan perhatian dari orang tua, ya kan Bu? Iya, benar juga sih kata Ibu ya. Karena memang orang tua ini sangat berperan ya dalam mendukung proses belajar anak. Tapi memang di daerah kita ini yang mayoritas ya orang tua dari murid kita itu berladang ya. Kebanyakan memang kurang, yang saya amati itu kurang mereka memperhatikan anak-anaknya ya. Iya Bu, benar. Karena mereka udah sibuk ke ladang, pulangannya mungkin udah capek seperti itu ya. Iya. Jadi perhatian yang diberikan juga sama anak-anaknya kurang. Iya. Saya juga berpikir seperti itu sama dengan Ibu ya. Nah, jadi
Yang ini tadi masalah yang Ibu bilang memberikan motivasi, saya sangat tertarik dengan cara Ibu tadi dengan Sirino ya tadi namanya, yang kelas 7B itu ya, memberikan motivasi, pendekatan, ya kan, perhatian kepada muridnya supaya mereka, ternyata Sirino tadi ada perubahan seperti itu ya Bu ya. Nah, jadi setelah pembicaraan kita ini, Ibu tadi sudah punya pengalaman nih dengan Sirino ya. Jadi setelah pembicaraan kita kali ini, apa yang mau Ibu lakukan? Ya, dari contoh sampel Sirino ini tadi, berarti saya beranggapan mungkin ada juga beberapa siswa yang butuh juga dilakukan pendekatan seperti Sirino ini. Jadi kita mungkin harus melakukan pendekatan ke beberapa siswa gitu. Iya. Terus ada lagi? Ya, ada lagi yang menurut Ibu? Nah, setelah itu kan mungkin kan motivasi dari guru kan kurang gitu kan. Maka saya rasa sih juga Bu, perlu juga kita komunikasi kepada orang tua agar orang tua juga memotivasi anaknya di rumah masing-masing untuk lebih giat belajar gitu. Iya. Jadi saya sangat setuju nih dengan ide Ibu ya, dan dengan rencana Ibu. Memang ya seperti tadi Ibu bilang, memberikan motivasi, mendekati murid, karena memang ada kadang murid kita itu agak-agak takut ya. Ada kepribadiannya diam aja gitu. Tapi kalau kita beri semangat, kita beri pendekatan, mereka jadi lebih berani, barangkali lebih semangat. Bahkan memang seperti yang Ibu bilang tadi, orang tuanya ya, Ibu akan coba berkomunikasi seperti itu ya dengan orang tuanya, supaya bekerja sama, saling mendukung anak. Benar. Nah, jadi nanti anaknya lebih semangat lagi mengerjakan tugas-tugasnya seperti itu ya Bu. Ya, jadi saya sangat setuju. Bahkan mungkin nanti saya juga, ide Ibu ini juga saya akan terapkan juga jika saya mengalami kendala yang sama di kelas ya. Jadi apa komitmen Ibu ke depannya nanti untuk melakukan ini? Ya, sudah pasti saya pasti akan lebih memperhatikan siswa yang jarang mengerjakan tugas ini gitu. Siapa tahu dengan diberikan motivasi, dengan dilakukan pendekatan, mereka ada perubahan yang signifikan gitu. Iya, bagus sekali tuh Bu. Menurut Ibu nih ya, Ibu kan mau melakukan ini, mau pendekatan sama siswanya, menyemangati, terus mau komunikasi dengan orang tua. Kira-kira menurut Ibu siapa yang bisa membantu Ibu untuk melakukan ini? Selain kita sudah pasti ya wali kelas gitu ya bukan, karena kemungkinannya juga wali kelas lain didengarkan oleh orang tua gitu Bu. Iya, jadi ya saya juga setuju dengan ini, karena memang ya wali kelas itu juga sedikit banyaknya lebih tahu ya dari guru, dari kita sebagai guru mata pelajaran tentang kondisi dasar siswa, kondisi keluarga. Jadi memang sangat pas itu menurut saya ide Ibu itu dengan bekerja sama dengan wali kelas ya. Jadi saya sangat mendukung rencana Ibu lah. Overall mantap semua ya. Tetap semangat lah buat kita Bu ya, untuk memberikan yang terbaik bagi murid kita. Aduh, terima kasih Bu. Dengan ini saya menjadi lega gitu karena ada teman berbagi untuk sharing mengenai kondisi siswa ini. Jadi kita sudah menemukan solusi yang terbaik gitu. Iya, jadi saya selalu siap kok Bu untuk berdiskusi dan berbagi. Nanti apabila kita atau saya mungkin ada kendala, kita akan berbagi, saling sharing ya. Saya akan sangat senang melakukan itu. Jadi semoga lah nanti rencana Ibu tuh berhasil ya. Tetap semangat ya Bu, semangat ya. Semoga berhasil. Semoga siswa kita semakin rajin mengerjakan PR-nya. Iya Bu, terima kasih Bu. Dengan gini saya jadi lega bisa sharing dengan Ibu tentang solusinya. Kalau begitu Bu, ini sudah mau selesai, saya masuk kembali ke kelas dulu ya Bu. Oke Bu, semangat ya Bu. Ibu pasti berhasil. Terima kasih Bu. Sama-sama Bu.